Halo sobat, selamat datang di channel Mas Review Film. Wasik. Membahas tentang harta karun tentunya adalah hal yang bikin ngiler kekayaan emas jaya abadi yang sangat melimpah peluah. Nah, hal tersebut terjadi pada sebuah film yang berjudul Asbou Soblow yang menceritakan tentang remaja yang penasaran tentang harta karun di bawah bumi ini. Tapi di tengah perjalanannya malah digangguin dengan makhluk-makhluk yang mengerikan. Oke lah, langsung saja kita buka passwordnya. Cheeky bro. Adegan diawali dengan wanita sarjana muda yang bernama Scarlett. Dia sengaja melintas dari perbatasan Iran untuk menuju ke daerah Hambala, yang tujuannya adalah agar bisa masuk ke sebuah gua yang dipercaya ada batu sakti dan harta karun tersembunyi di dalamnya. Sebelum masuk di dalam, Scarlett menemui bapak tua yang bernama Reza, dan Reza langsung menunjukkan jalan rahasia yang tersembunyi di balik mejanya. Ketika sampai di dalam, Scarlett kaget karena menemukan sebuah ukiran prasasti kuno yang dia ketahui bahwa ukiran itu bisa dihancurkan. Langsung tanpa banyak omong, dia langsung menjebol temboknya. Scarlett langsung terkejut karena melihat patung kerbau yang tubuhnya banyak ukiran kuno, dan dia langsung merekam hal itu sebagai dokumentasi. Tapi apesnya, gua itu tiba-tiba mau runtuh karena di luar banyak polisi yang sedang melakukan penggusuran, jadi mereka masuk ke dalam gua itu secara ilegal. Tapi beruntungnya Scarlett dan Reza bisa lolos dari kewafatan. Tapi tenang dulu, karena film pun baru dimulai. Setelah itu kemudian dia diwawancarai dan diketahui bahwa namanya adalah Scarlett Merlow. Adalah seorang sarjana muda yang melanjutkan pencarian ayahnya yang sudah lama meninggal untuk demi mendapatkan batu filsuf, zat alkimia legendaris yang ditemukan oleh Nicholas Flamel. Batu itu mampu mengubah logam dasar menjadi emas atau perak dan memberikan kehidupan yang kekal. Scarlett menemukan artifak kunci mawar di sebuah gua yang dijadwalkan untuk dihancurkan. Tetapi setelah dia melihat penglihatan tentang seorang pria yang digantung, pembongkaran dimulai dan dia berhasil lolos. Sesaat kemudian Scarlett pergi ke Paris untuk menemui Josh yang sedang memperbaiki lonceng lawas yang sudah lama tidak bisa berbunyi. Scarlett mengungkapkan bahwa dirinya berhasil menemukan kunci mawar di dalam goa, lalu meminta Josh untuk menerjemahkan ukiran itu dalam bahasa Aramis. Singkat cerita, dengan menggunakan kode dari kunci, mereka memecahkan teka-teki di batu nisan Flamel dengan cara menggosokkannya dengan minyak tanah dan langsung membakarnya. Lalu terungkaplah fakta sebenarnya bahwa koordinat yang menunjukkan ke Catacombs of Paris. Setelah mendapatkan petunjuk itu, Josh kemudian mengartikan bahasa ukiran itu yang berarti, "Sayap burung pemakan bangkai akan menuntunmu dengan cahaya paling terang dalam nan kegelapan. Di bawah pemerintahan surga, apa yang hilang akan direngkuh, separuh jalan menuju gerbang kegelapan, dan tablet ini terbaring di atas takdir yang dipasangkan. Jadi di bawah pemerintahan surga, apa yang hilang akan direngkuh." Lalu Scarlett mencoba mencapai lokasi yang terlarang yang bisa kita sebut sebagai katakombe, atau ruangan paling dalam di gua ini, tapi tiba-tiba ya, muncullah orang asing yang tidak diketahui namanya. Langsung dia mengatakan kepada mereka bahwa seorang pemandu yang bernama Babylon akan membantu tujuan mereka jika mereka menemukannya di pesta terdekat. Sesaat setelah itu kemudian Scarlett berhasil menemukan Babylon dan langsung mengatakan bahwa dirinya butuh bantuan untuk pergi ke lokasi terlarang yang bernama Katakombe. Awalnya Babylon menolak, tapi karena dijanjikan bakal mendapatkan harta karun dengan jumlah yang cukup besar, maka akhirnya dia pun mau ikut serta perjalanan ini, dan Scarlett menunjukkan bukti dari peta yang dia bawa. Lalu pada pagi harinya Babylon mengajak pacarnya yang berambut rewok yang bernama Squid, dan temannya yang berambut kriwol yang bernama Zed, untuk bersiap menuju ke tempat terlarang. Tak lama kemudian setelah sampai di tempat tujuan, mereka semua bersiap-siap pasang senter di kepala dan akan masuk ke dalam lubang sempit tersebut. Tapi tiba-tiba sontak mereka semua pun panik saat polisi tiba-tiba datang dan mau menangkap Josh yang tidak mau masuk duluan ke dalam gua ini.
Lalu setelah situasi aman dan Josh juga berhasil ikut masuk ke dalam, Josh nampaknya sedikit kesal dengan Scarlett yang telah memaksanya untuk ikut serta sebagai penerjemah bahasa Aramis. Supaya tidak nyasar, Papillon menandai setiap dinding goa dengan bertulisan kata pub. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan kaum wanita pemuja penyanyi, yang jelas bukan penyanyi dangdut loh ya, dan termasuk wanita yang mereka lihat di pesta tadi. Lalu pada suatu momen ketika Scarlett menunjukkan jalan yang ada di depan peta, Papillon malah tidak mempercayai tentang jalan yang belum pernah dia lewati sebelumnya, dan mengakibatkan perdebatan kecil-kecilan. Tak lama kemudian saat kelompok itu merangkak melalui terowongan sempit, malah si Benji yang terjepit duluan, dasar beban, namun tiba-tiba untung saja Benji berhasil keluar sebelum guanya benar-benar ambruk dan menguruk tubuhnya. Lalu mau tak mau akhirnya jalan yang terowongan itu buntu terpaksa diobrak-abrik dan benar saja bahwa itu adalah jalan rahasia. Setelah masuk ke dalam, Papillon terkejut karena dia tidak membuat tanda bertuliskan pub di dinding tembok itu. Saat di dalam, kelompok tersebut kaget bertemu dengan seseorang pria yang bernama Lautepi. Lalu diketahui bahwa pria itu adalah teman Papillon yang sudah menghilang sejak 2 tahun lalu, dan entah bagaimana caranya bisa bertahan hidup di dalam terowongan ini. Dan langsung dia mengatakan kepada mereka bahwa pergi lebih baik langsung pergi ke dalam gua saja, karena itulah jalan satu-satunya untuk bisa keluar. Dan akhirnya mereka menemukan lubang yang diketahui dalamnya mencapai 20 meter. Dan langsung satu persatu mereka turun secara urut, namun tetapi gobloy sekali, hampir saja Benji membuat mereka semua celaka. Aduh, sungguh menyusahkan. Lalu mereka akhirnya menemukan sebuah makam dengan kesatria Templar yang diawetkan sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Dan kemudian Scarlett menyuruh mereka untuk mematikan senternya, karena hal itu bisa menunjukkan jalan rahasia ketika lampu dimatikan. Benar saja, jalan keluarnya berada di bawah air dan diharuskan untuk mereka menyelam ke bawah. Dan Scarlett memutuskan untuk menyelam duluan. Hoki parah, ternyata harta karun yang ada di peta itu benar adanya. Dan bukan hanya hisapan jempol semata. Tetapi Scarlett tidak terlalu memikirkan harta karun, tapi dia malah lebih tertarik dengan batu flamel yang ada di depan dinding ukiran kuno. Karena batu flamel itu adalah batu yang sangat ajaib dan bisa menyembuhkan luka parah dalam waktu singkat. Tak hanya itu, orang yang memakai batu flamel bakal bisa awet muda selamanya dan bisa panjang umur lebih dari 500 tahun. Wow, mantap sekali. Tapi naas sekali karena manusia makhluk haus dengan kekayaan, malah Papillon dan teman-temannya merusak pintu besi yang mengurung harta karun itu dan menyebabkan guanya runtuh seketika. Beruntung sekali mereka semua masih bisa selamat dan Shockwave mengalami luka parah di bagian tangannya. Langsung Scarlett mencoba kekuatan batu flamel itu dan hebatnya dengan waktu singkat lukanya bisa hilang seketika. Setelah itu mereka menemukan gambar di pintu langit-langit bersama dengan bintang Daud Gisnotik yang melambangkan seperti di atas begitu di bawah, yang memperlihatkan bukaan tersembunyi di bawah lantai, dan Scarlett langsung menghancurkan lantai tersebut. Saat melewatinya mereka menemukan sebuah terowongan yang ditandai dengan kalimat abaikan semua harapan, kamu yang masuk ke sini. Dalam bahasa Yunani identik dengan naskah di pintu masuk neraka Dante Inferno. Di sisi lain terowongan, kelompok itu menemukan pantulan terbalik dari ruangan yang baru saja mereka tinggalkan. Dan entah bagaimana caranya Lautep sudah sampai duluan untuk menunggu mereka semua. Tapi tiba-tiba terewong gendeng, Lautep malah menghabisi nyawa Shockwave. Dan Papillon langsung menyuruh Scarlett untuk menggunakan batunya. Tetapi karena batu itu tidak berfungsi untuk menghidupkan orang mati, lalu akhirnya Shockwave wafat di tempat. Sungguh menyedihkan. Lalu setelah masuk lebih dalam lagi, ternyata hal baik tidak memihak pada Benji. Lalu tanpa diduga, awas, ada jump scare-nya.
Dan ya, kali ini Benji juga ikutan wafat akibat didorong hingga jatuh oleh wanita yang tidak diketahui namanya siapa dan apa maksud serta tujuannya. Adegan berpindah kepada Babylon yang melihat mobil terbakar dengan penampakan saudaranya di dalamnya. Namun tiba-tiba, ya, Babylon malah diseret oleh mobil itu hingga menyisakan kakinya yang terjepit di bawah tanah. Setelah kejadian itu, Scarlett, Josh, dan Seth melanjutkan perjalanan. Tetapi di tengah perjalanan, mereka malah melihat penampakan berjubah hitam dan entah makhluk apa itu namanya. Tetapi mereka masih saja diikuti oleh makhluk berjubah hitam itu, yang tentunya membuat mereka takut sendiri. Lalu saat mereka semua mulai panik dengan sosok jubah hitam yang selalu mengikuti mereka, namun tanpa diduga, awas bikin kaget lagi. Oh, aneh sekali, patung-patung di dinding menjadi hidup dan salah satu merobek tenggorokan Josh. Scarlett mencoba menyembuhkan lukanya dengan batu flamel, tetapi tidak bisa melakukan hal itu. Lalu Scarlett menyadari dia mencuri batu palsu, dan dia harus mengembalikannya ke tempat asalnya untuk menemukan batu asli dan menyembuhkan Josh. Setelah sampai, dia langsung mengembalikan batu itu. Dan dia melihat di cermin dan menyadari dirinya adalah kekuatan batu flamel yang sebenarnya. Scarlett kemudian kembali ke Josh lalu menyembuhkannya dengan cara dicium pipinya. Wow lah, kok enak sekali ritual penyembuhannya. Lalu tak sampai di situ, mereka masih saja dikejar sama setan. Dan alhasil mereka sudah terpojok di depan sebuah lubang gelap. Lalu Scarlett menjelaskan bahwa mereka harus terjun dan mengakui dosa-dosa masa lalu mereka untuk bisa melarikan diri hidup-hidup. Dan Josh mengakui bahwa dia gagal menyelamatkan saudaranya dari kejadian tenggelam. Dan Seth mengakui bahwa dia menolak untuk mengklaim anaknya. Sungguh membingungkan sekali, mereka semua melompat ke dalam lubang itu lalu mendarat dengan selamat tanpa adanya luka sedikit pun. Lalu kemudian mereka menemukan lubang di bagian bawah tempat itu, yang mengarah entah kemana saya juga kurang tahu. Aduh, malah tambah bingung lagi. Dunia nyata seharusnya di atas, kini malah mereka yang keluar dari dunia bawah dengan keadaan terbalik yang mengantarkan mereka ke jalan di tepi Paris. Lalu pada keesokan paginya, Scarlett diwawancarai tentang kejadian yang dia alami. Lalu dia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mencari harta karun, melainkan yang dia cari adalah kebenaran, bukan harta kirun untuk keperluan kekayaan. Tamat, ending yang sangat bikin ngiler, harta karun. Kalau ada dunia nyata auto kaya kita semua.